Anda kembali bersama kami di Forum Christian. Adakah yang salah dengan sistem ketatanegaraan atau desain ketatanegaraan hasil reformasi, Bang Ray? Atau ada indikator lain yang membuat tadi ada yang mampu atau aktivis-aktivis 98 yang paham betul apa yang mereka perjuangkan tidak mendapat tempat pada akhirnya? Saya sudah menyebutkan tadi ya, kalau dari infrastruktur demokrasi menurut saya desainnya udah luar biasa ini. Di mana lagi terus kemewahan? Siapa yang salah dong? Makanya di mana lagi kemewahan kayak begini bagi rakyat? Saya milih presiden langsung, milih gubernur langsung, milih bupati langsung. Ada MK. Iya, ada milih anggota DPRD. Hampir 60%, 70% kita milih anggota DPRD kita secara langsung. Terus apa yang salah ya? Yang salah yang saya sebutkan tadi, soal persepsi terhadap demokrasi yang kemudian menihilkan, meminggirkan etika berdemokrasi, sebab orang hanya memandang bahwa demokrasi itu seperangkat aturan, bukan seperangkat nilai. Itu persoalan terbesar kita. Akibatnya kemudian kita mandek, ya begini-begini aja. Ketika kita tanyakan jangan nepotisme, nggak ada aturan yang melarang. Kan kira-kira jangan begini-begini. Dia akan mengatakan, loh kan nggak ada yang melarang. Jangan dong pergunakan infrastruktur negara untuk mempopulerkan Anda. Kan kita bilang begitu. Ada yang menggunakan infrastruktur negara. Sangat mungkin menjelang pemilu yang kayak begini gitu loh. Segala macam infrastruktur negara dipergunakan. ATM itu ya misalnya macam-macam lah ya. Dipergunakan. Itu tidak etik. Memang tidak ada aturan yang melarang. Tapi itu jelas nggak etik. Dan seterusnya itu. Jadi yang kosong. Siapa yang mengisi kekosongan etika ini? Saya mau mengatakan itu elit. Karena undang-undang kalau mau pakai kita jelaskan dulu elit ini definisinya apa? Ya semua pelaku politik formal lah. Semua pelaku politik formal ya, termasuk pejabat negara dalam ini ASN macam-macam dan seterusnya. Mereka lah soko guru dari demokrasi yang kita bayangkan. Menurut Anda mereka belum menjalankan? Tapi justru itu yang nggak terjadi. Ya kan seringkali justru mereka jadi penyebab merosotnya etika demokrasi kita yang kemudian harus ditahan sedemikian rupa oleh kekuatan-kekuatan civil society dan masyarakat secara umum termasuk media. Kira-kira begitu. Nah oleh karena itu kalau misalnya ditanyakan kembali ya soal mungkin karena kuantitas anggota anak 98-nya nggak terlalu banyak masuk ke DPR, ke lembaga-lembaga resmi atau lembaga-lembaga politik, mungkin salah satu faktor itu. Tapi itu bukan satu-satunya gitu. Faktor yang lain apa? Aktivis 98-nya yang sekarang juga berada di semua sektor lembaga politik negara ini juga nggak bersatu, nggak saling mengkoreksi. Misalnya dalam isu? Dalam banyak isu. Soal apakah mereka sama-sama menentang nepotisme politik? Nah kita lihat. Apakah mereka sama-sama menentang tentang maraknya praktek korupsi ya, yang terjadi? Apakah mereka sama-sama menentang tentang mafia minyak goreng dan sebagainya? Kan kita nggak melihat mereka menyatukan sesuatu. Dan sampai sekarang misalnya mohon maaf saudara Bung Masinton, undang-undang yang sangat penting kita harapkan terjadi, tidak ada idenya datang dari kawan-kawan 98. Salah satunya yang selalu saya gaskan gitu ya, saya gaskan betul kepada Bung Masinton itu, undang-undang revisi kepolisian. Kita nggak mungkin lagi pakai undang-undang lama untuk mendorong polisi kita yang lebih profesional itu tadi. Kalau udah Bung Masinton maju ke depan mendorong revisi undang-undang KPK karena berbagai alasan itu, alasan itu juga kita temukan, faktor-faktor itu juga di institusi kepolisian. Nggak ada gitu. Nah oleh karena itulah menurut saya perlu ada perkumpulan besar ya mantan aktivis 98 untuk memastikan kembali dan mengevaluasi kembali kita sudah sejauh apa dengan menduduki. Jadi bukan hanya persoalan bahwa kita kurang banyak, tapi yang ada pun tidak bersatu. Itu menurut saya. Solid tidak gitu. Tidak solid, tidak saling berkomunikasi, tidak menciptakan satu suasana bahwa elit-elit ini ikut kita gitu. Dulu bisa ngumpulin tuh di jalanan. Mestinya itu bisa karena Anda aktivis. Beda dengan pelaku politik biasanya lahir dari jalanan. Anda dulu bisa kok menjatuhkan Soeharto. Mengapa menjatuhkan situasi politik yang demokratik ini juga justru dari pusatnya Anda nggak bisa kan kira-kira gitu. Menurut saya begini, ada satu hal yang tadi saya lupa dan semakin penting begitu saya dengar aura semangat dari Bung Ray ini ya. Menurut saya meminta pertanggungjawaban kesalahan dari rezim Orde Baru. Itu menurut Anda belum? Itu belum. Dan kegagalan kita, dan itu salah satu amanat reformasi ya. Gara-gara kita tidak pernah mengambil. Jadi begini, dulu saya ingat wakil ketua DPR Priyo Budi Santoso. Orang baik lah dia, kita berteman juga dah. Tapi dia bilang, nggak usah ungkit-ungkit masa lalu. Bukan ungkit-ungkit dalam konteks mau berantem, nggak suka itu bukan.
pelajaran dari banyak transisi demokrasi di banyak negara, sudah lebih dari 60 negara gitu ya, yang serius mempelajari transisi demokrasi, adalah mengambil pengalaman masa lalu supaya tidak terulang di masa depan. Poinnya mahasiswa di tahun 98 itu adalah catatan-catatan kerusakan, kesalahan, dan kejahatan yang harusnya dimonumentalkan. Dalam bentuk? Fakta. Dan dibangun sebagai sebuah benchmark, patokan untuk tidak lagi seperti itu. Jangan kembali ke masa lalu. Jangan kembali ke masa lalu. Om Fajrul orang yang cukup dedikatif untuk menentang Soeharto atau meminta Soeharto diadili misalnya. Tetapi itu sekarang hanya menjadi cerita karena berganti-ganti rejim yang presidennya saling mencemooh satu sama lain dalam perang dingin di Indonesia ini pasca reformasi, juga nggak ada yang bisa nyelesain persoalan di masa lalu itu. Apa yang salah dalam korupsi di masa lalu, kejahatan kemanusiaan seperti apa, ya kan, penataan institusinya seperti apa. Hanya tiba-tiba ada regulasi atau paket regulasi yang baru tanpa kita mau mengakui kesalahan kita di masa lalu. Kalau misalnya kayak di Argentina, itu jadi buku sejarah. Nah, Jokowi dalam nawacitanya masuk tuh dalam rencana buku sejarah tentang pelanggaran HAM, korupsi di masa lalu. Tapi nggak jadi-jadi barang itu. Konkretnya supaya Anda katakan jadi itu? Jadi maksud saya begini, menyelesaikan, mengungkap, bahkan bukan hanya yang di masa lalu, yang hari-hari ini, yang kemudian sekarang polisi menjadi aktor kekerasan yang dominan setelah dipecah ABRI, TNI, dan Polri. Itu kenapa? Karena kita nggak bisa mengambil pembelajaran dari masa lalu dan akhirnya problem masa lalu itu ngejer kita hari ini di sini. Ngejernya bukan dalam artian dia minta dipraktekkan kembali. Itulah tadi saya bilang kenapa agenda reformasi kembali ke titik nol, nyaris kembali ke titik nol. Terlepas dari bahwa bangunan institusinya kita sudah mewah. Pak, infrastruktur tadi, infrastrukturnya tapi sudah ada. cara mengisi infrastrukturnya, kan infrastruktur itu kan seperti bangunan. Ornamennya diisi oleh sepupunya, anaknya, iparnya, masih anak jalan mantu. dong nepotisme. Cara bermainnya tetap cara main masih kode-kodean mata, tidak ada transparansi. Nah, itulah akhirnya kita jadi lucu. Lucunya di mana? Infrastruktur ketatanegaraan untuk mengejar konsep demokrasi dibangun, dan masa glorious time-nya itu ya, masa-masa kejayaannya itu sampai tahun 2002 sampai 2004, sampai di zaman SBY ada gitu ya. Zaman Mega dan zaman SBY itu surplus regulasi dan institusi. Tetapi tetap dari zaman Gus Dur pun sampai hari ini cara bermainnya bukan regulasi, bukan infrastrukturnya, tetapi cara bermainnya banyak yang tidak beretika, tidak berbudaya, yang mengacu pada nilai-nilai substansial demokrasi. Terakhir, dalam hak asasi manusia ada prinsip namanya answerabilitas. Apa itu? Menjawab masalah. Ya kan? APBN dialokasikan, diketok palu sama teman-teman Washington di DPR. Jebret. 2.000 triliun lebih. Ya kan? Disepakati ini, disepakati itu dan lain-lain. Tetapi yang miskin tidak berubah nasibnya. Selalu yang hebat itu yang butuh effort, yang butuh usaha. Terus dimediain, dikampanyein. Tetapi yang diberikan bantuan oleh pemerintah, nggak ada tuh yang sukses. Itu artinya apa? Infrastrukturnya ada, pemerintahannya ada, prakteknya ada, nasib rakyatnya nggak berubah. Nah itu kenapa nasib rakyat? Itu salah satu masalah ya. Tapi kita kan kekosongan yang kita sebut tadi soal etik berdemokrasi, soal nilai berdemokrasi. Kita belum mengisi itu, kita sekarang juga dihadapkan pada tantangan baru yang sangat mengerikan menurut saya. Apa itu? Yaitu kekuasaan oligarki. Jadi bukan hanya nepotisme, nepotisme bergandengan dengan oligarki. Itu luar biasa beratnya sekarang. Yang nasib yang disebutkan tadi oleh Bung Aris Azhar hanya kemudian diputuskan oleh sekelompok orang. Mereka lah yang 2.000 triliun kenapa sampai itu. ada sekelompok orang itu? Kenapa? Kenapa itu eksis? Di saat kita euforia demokrasi itu kan ada 3 tahapnya, Fris. Sorry Bung Rey. Dulu zamannya adalah zaman represi Orde Baru. Dulu. Ini kajian politiknya ya. Setelah represi selesai, masuk ke zaman korupsi, disuap.
Disuap, muncul KPK. Akhirnya apa? 2002. Direbut posisinya. Oligarki itu kan berbisnis, berusaha punya uang untuk berpolitik, dan berpolitik untuk cari uang. Oke. Gitu. Bang Fajrul, Anda sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Bang Ray dan Bang Haris Azhar, masih ada, ya kita punya infrastruktur yang matang saat ini, sistem ketatanegaraan kita atau desain ketatanegaraan kita sudah baik, tapi tadi yang minim, kita nggak punya etik, ada merajalela oligarki gitu, Anda sepakat dengan itu? Sepakat lah. Pada dasarnya reformasi itu kan kontestasi ya, pertarungan lah antara aktor demokrasi, reformis, ini para teman-teman 98, dan kemudian aktor anti demokrasi atau non-reformis di dalam arena politik demokrasi. Nah, saya ingin mengutip buku saya saja, judulnya Demokrasi Tanpa Kaum Demokrat. Jadi demokrasi itu tidak mungkin dia menjadi satu kekuatan penuh kalau diisi oleh kaum anti demokrasi atau anti reformasi. Atau kalau tepatnya bisa begini juga, bahwa tidak mungkin reformasi yang dicita-citakan 24 tahun yang lalu itu bisa terbentuk seperti impian teman-teman ini, di mana ada regulasinya, di mana ada lembaganya, di mana ada karakter atau nilai demokrasinya, apabila orang-orang yang menjalankannya adalah orang-orang anti reformasi. Saya berkesimpulan dalam titik seperti itu. Nah, kalau ditanya sekarang apa utang? Saya tadi mengatakan bahwa yang terbaik dari yang perjuangan 24 tahun yang lalu adalah tetap setia kepada masa jabatan presiden 2 periode dan pemilihan presiden langsung, baik gubernur, bupati, dan yang lain-lain. Tapi yang menjadi masih mengganjal pikiran kita, termasuk teman-teman ini, adalah soal penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia yang terkena kepada kawan-kawan kita dulu, yang meninggal, yang hilang sampai hari ini, dan itu memang penyelesaiannya luar biasa rumit. Dan saya yang masuk ke dalam pemerintahan, pernah menjadi juru bicara presiden, juga berusaha terus-menerus mencoba meyakinkan presiden dan kemudian para jajaran di dalamnya untuk terus berusaha menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia ini. Walaupun Presiden Joko Widodo mengatakan kita akan tetap bekerja keras untuk menyelesaikannya sampai akhir masa jabatan nanti. Tetapi itu tetap menjadi hutang dan agenda terbesar yang belum terselesaikan sampai hari ini. Sampai hari ini. Oke, Bang Masinton, Anda sepakat ada oligarki merajalela saat ini, oligarki merajalela, kemudian kita masih soal etika dipertanyakan, kemudian tadi disampaikan oleh Bang Fajrul gitu ya. Apakah mayoritas memang struktur-struktur pemerintahan kita diisi oleh mereka yang anti demokrasi, anti reformasi? Ya, jadi benar tadi itu, artinya yang disampaikan oleh teman-teman, tantangan dalam konteks transisi reformasi demokrasi itu, ya kalau kita nggak jaga betul, ya itu tumpangan gelap itu pasti ada. Contoh umpama pasti ada saat ini maksud Anda? Ya ada lah, oligarki pemodal itu. Oligarki pemodal ya, kalau saya tajamkan itu ada pemodalnya belakang tadi itu. Nah, karena prinsipnya kekuasaan itu pasti oligar. Dari tingkat RT juga pasti segelintir orang. Tapi yang lebih bahaya adalah ketika segelintir pemilik modal ini masuk ke dalam kekuasaan dan dia kemudian ikut andil dalam pembuatan proses pembentukan kebijakan dan lain-lain, yang itu dia mengabaikan kepentingan rakyat banyak. Selama 24 tahun ini menurut Anda masih terjadi? Ya sekarang lah yang kemarin menjadi ramai minyak goreng, terus kemudian beberapa tambang segala macam ya. Itu kan salah satu gimana oligarki itu berada di dalam. Kemudian dalam kasus ini dia COVID, bisnis PCR, antigen segala macam, itu permainan oligarki. Oligarki pemodal tadi ya, sampai penetapan status pandemi enggak di berbagai negara udah turun status jadi endemi, di kita tetap aja pandemi terus gitu kan. Nah itu salah satu praktek oligarki pemodal tadi. Mungkin mereka belanja barangnya banyak tapi bermain di level kebijakan. Itu praktik yang tidak bisa dihentikan pun termasuk oleh... Enggak, kita harus optimis dong, nggak boleh pesimis. Caranya? Nah kemudian tantangan berikutnya adalah
politik biaya mahal. Nah itu kan dari berbagai riset apa, baik itu kepala daerah, ya, pemilihan legislatif, pemilihan presiden, ya. Nah ini kan harus kita atur nih, gimana pembiayaan partai politik. Menurut saya supaya kelompok oligarki pemodal tidak masuk terlalu jauh ke partai politik. Kalau di berbagai negara lain kan jelas ya, ada apa namanya, kalau di Amerika gitu secara terbuka gitu ya, pengusaha memberi pada calon misalnya kalau, ya. Betul. Kalau di undang-undang kita ada atur itu semua. Tapi kok nggak jalan? Jadi Anda bisa bayangkan di undang-undang kita, sejak ia ditetapkan sebagai calon presiden misalnya, besoknya dia harus mendaftarkan nomor rekening khusus dana kampanye. Yang itu dievaluasi per 3 bulan, diserahkannya 3 bulan ke KPU. Jadi ketahuan siapa yang ngasih sebenarnya. Sebelum pelaksanaan pemilu harus ada laporan akhir. Setelah pelaksanaan pemilu harus ada lagi laporan terakhirnya lagi. Tapi itu formalitas saja semua. Non kita tahu kok berapa banyak biaya yang dikeluarkan oleh dia dengan iklan di sana, spanduk di sana, baliho di sana. Tiba-tiba laporan cuma 200 miliar habis. Nggak masuk akal kita. Tapi apa yang bisa dilakukan? Nggak ada yang bisa melakukan. Karena memang sekalipun diatur itu seperti yang saya sebutkan. Tetapi pengaturannya memang dibuat juga dengan skenario, nggak bisa diapa-apain juga gitu loh kira-kira. Siapa yang menskenariokan itu? Ya, ya kalau saya mengatakan ya pembuat undang-undang. Karena dengan begitu, misalnya begini, Anda wajib melaporkan dana hasil kampanye, ya kan? Dari mana duit dipakai untuk siapa, siapa yang nyumbang itu semua harus tercatat. Iya, berapa jumlah yang disumbangkan karena nggak boleh lebih, kan dari ketentuan undang-undang misalnya itu ada semua itu. Dan tapi itu hanya laporan biasa yang diserahkan nanti ke audit independen. Yang audit independen itu juga hanya mengaudit biasa karena secara umum ada laporannya, ada bukti-bukti laporan dia selesai. Tapi apakah laporan ini berkesesuaian dengan fakta di lapangan? Nggak ada lagi cerita sampai di situ. Terus kalau nggak sesuai ada konsekuensinya nggak? Nggak pernah. Itu persoalan kita. Nah itu yang sebenarnya. Justru karena itulah menurut saya kita ini tidak kekurangan undang-undang, tapi yang kurang di kita itu adalah kesadaran etik untuk mengimplementasikan undang-undang itu. Ketika kita buat misalnya, Anda wajib melaporkan dana kampanye, janganlah kau buat, sekarang ini ada tren loh ya, membuat dana kampanye seminimal mungkin supaya kelihatan dia calon presiden, calon kepala daerah miskin dan oleh karena itu image-nya orang ini nggak korupsi, itu bagian dari strategi baik, pemasaran bagian dari politik. strategi. Gitu. Padahal sebelum-sebelumnya udah kampanye di mana-mana dia ya kan dan sebagainya itu gitu. Itu contoh menurut saya. Makanya memang harus diatur betul itu bagaimana biaya politik yang minim ya, nggak biaya politik mahal karena itu juga menjadi salah satu sumber. Tapi itu konsekuensi logis dari pemilihan langsung nggak? Iya. Ya tapi kalau itu di cover negara kan menjadi lebih baik. Wah nambah lagi dong APBN. Tapi kalau begini, Fris, kalau menurut saya bahwa itu boleh, ya boleh. Dibiayai negara? Bukan dibiayai negara, tadi yang statement kamu sebelumnya itu. Ada, kalau di negara lain ada pengusaha yang secara terbuka. Ya kan, ada pengumpulan dana ya kan, itu di Amerika kan. boleh. Kita juga boleh. Jadi memang itu kan tadi makanya demokrasi itu nggak bisa bekerja masyarakat sipil saja sendiri. Atau akademisi sendiri nggak bisa. Tapi memang semua berbagi peran dengan sesuai kapasitasnya. Pengusaha bukan silahkan, diminta untuk chip in bantu. Demokratik bisnis itu kan juga ada konsepnya. Demokratik ekonomi kan juga ada konsepnya. Tetapi kalau mau jadi pengusaha, pengusaha aja. Jangan jadi pengusaha tapi jadi menteri juga. Bikin regulasi juga. Yang masuk ngerjain regulasinya, pelaksananya perusahaan-perusahaannya dia. Yang dia jelas-jelas punya mendapatkan keuntungan atau pemilik keuntungan, beneficiary owner. Nah ini loh yang saya anggap bermasalah. Jadi 2024 menurut saya bukan cuma presiden, gubernur, bupati, anggota DPR, DPD segala macam, masyarakat itu tolonglah. Ini juga bagian dari tanggung jawab kita kan untuk ngajak masyarakat. Pilihlah orang-orang kalau bahasa gampangnya yang punya standar moral, punya adab, ya kan? Yang memang mau kerja buat publik, bukan mau menguntungkan kelompoknya. Nah, ini perbincangan kita melahirkan satu pertanyaan. Kalau ditanya apakah reformasi, demokrasi di dalamnya ini
sudah terwujud, jalan di tempat, atau justru mundur? Saya akan tanyakan kepada para narasumber, tapi usai jeda di Forum Christian.